Shalom Shalom Significant Woman. Puji Tuhan, ini ibadah perdana kita di tahun ini. Dan saya percaya para wanita-wanitanya Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita yang kita alami hari-hari ini, kita putuskan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Amin. Dia Raja di atas segala raja, Dia Allah yang berkuasa, dan Dia Allah yang besar dalam kehidupan kita. Mari sama-sama para wanita-wanitanya Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau serukan nama Tuhan, Dia Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa kami tidak akan tergoncangkan karena Engkau ada Allah. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang besar. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari angkat tanganmu, katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Kami serukan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kejadian kami dahsyat dan ajaib ya Bapa. Kami bersyukur di ibadah perdana ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi para wanita-wanitanya Allah. Tuhan, khusus kami berdoa bagi istri-istri ya Bapa, bahwa mereka tetap menjadi penolong, menjadi tiang doa yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami ambil bagian kami untuk ibadah pada hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur, Engkaulah kekuatan kami. Tetap kami percaya bahwa Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Mari kita terus sembah Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami. Kami percaya Engkau di dalam kami Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami tenang Yesus. Hialala maya shandalala balala 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 bayashi. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan saudara. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan dalam segala musim. Kami dipelihara oleh-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkaulah bagian kami Tuhan. Yalala bayalala balala 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 bayashi. Hiata kandalala balala 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 bayasyanda. Hialala balala 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 bayasya kandalala balala balala bayase. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Amin. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Mari angkat tangan kita. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah
katakan, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari kita lebih lagi katakan, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, saudara. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, tetap ku percaya. Tak pernah kami ragu, tak pernah ku ragu, tetap ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami siap terima berkat firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Signifikan Woman, dimanapun Anda berada, apa kabar? Pasti dalam keadaan sehat, baik, dan bersuka cita. Selamat mengikuti ibadah perdana dari Signifikan Woman kali ini, di mana ibadah ini lahir dari inspirasi seorang Ibu Elsa yang sudah hadir di sebelah saya. Apa kabar Ibu Elsa? Puji Tuhan, baik. Dan juga telah hadir bersama saya Ibu Rena. Apa kabar Ibu Rena? Yang akan nantinya membagikan satu kesaksian yang pastinya memberkati kita semua. Nah, untuk pertama-tama Ibu Elsa, bisa diceritakan sedikit latar belakang atau cerita di balik lahirnya program Signifikan Woman ini? Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatannya. Awal pada masa pandemi, saya sering sekali dikirimkan renungan oleh sahabat kami, sahabat saya dan suami, renungan, ya. Dan kemudian renungan itu menjadi berkat buat saya. Kemudian Tuhan menggerakkan hati saya untuk saya membagikan renungan itu melalui WhatsApp. Broadcast message. Jadi broadcast message. Ya, betul. Nah, kemudian ternyata, puji Tuhan ya, ternyata ya responnya bagus sekali dan ternyata banyak mendapat feedback. Feedbacknya itu sangat-sangat positif jika. Dari renungan-renungan tindakan kecil seperti itu ternyata mendapat feedback yang sangat positif. Betul puji Tuhan ya. Kemudian akhirnya banyak respon yang baik, kesaksian, mereka sangat diberkati, dikuatkan. Salah satunya adalah Ibu Rena. Ibu Rena, ya. Salah satu penerima broadcast message tersebut. Iya, puji Tuhan ya. Nah, kemudian Tuhan gerakan saya untuk saya membuka ibadah wanita online dengan The Significant Woman ini untuk lebih lagi banyak wanita, banyak orang lain ya yang melihat ibadah online wanita ini diberkati dengan segala kesaksian, firman Tuhan yang dibagikan. Betul sekali. Jadi supaya lebih banyak lagi yang dijangkau. Oke, ya. Keren sekali. Jadi selamat mengikuti ibadah online kita yang perdana ini, Signifikan Woman, dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan masuk ke dalam sharing firman Tuhan oleh Bu Elsa sendiri. Temanya apa nih kali ini Bu Elsa, sharing firman Tuhan untuk para Signifikan Woman? Berseru tidak sama dengan berdoa. Berseru tidak sama dengan berdoa. Betul. Wah, baru denger nih ya para ibu-ibu di rumah. Jadi gimana tuh maksudnya Ibu Elsa?
Kita akan buka di dalam Mazmur 91 ayat 15. Ya, Mazmur 91 ayat 15, Ibu Rena bisa tolong bacakan untuk kita semua? Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Oke. Ya, jadi apa bedanya sih definisinya tuh berdoa dan berseru? Bedanya apa Ibu Elsa? Oke, dalam bahasa Indonesia, dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI, berdoa itu adalah berkata-kata kepada Tuhan. Tetapi berseru itu adalah berkata atau bersuara nyaring. Oh, jadi lebih keras begitu ya? Yes, betul. Ya. Nah, saya akan sedikit ini suatu informasi bahwa dalam bahasa Yunani berseru itu adalah kaleo, ya, kaleo. Dan dalam bahasa Ibrani berteriak itu adalah kara. Oh, jadi informasi yang sangat berguna untuk kita ya. Betul. Ya. Nah, dalam ayat 15 di Mazmur 91 ini menekankan kita semua untuk kita senantiasa berseru kepada Tuhan, yaitu berdoa, ya. Jadi arti berseru adalah berdoa sampai sungguh-sungguh berdoa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, doa yang tidak putus-putusnya. Yang ketiga, itu memperkatakan firman dengan tiada henti-hentinya. Dan yang keempat, berpuasa. Oh, berpuasa. Ya, karena kita tahu di saat kita berseru, janji Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 15 ini dikatakan bahwa dia akan menjawab, ya. Amin. Dan dia akan menyertai kita di dalam kesesakan. Ya, dia akan meluputkan kita dan juga dia akan memuliakan kita. Memuliakan kita. Ya, wah, betul. Satu hal yang luar biasa sekali janji Tuhan ya. Ya, betul. Puji Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat ya. Ya, sebenarnya memuliakan itu gimana Ibu Elsa? Tuhan memuliakan kita, maksudnya itu seperti apa? Oke, dalam bahasa Ibrani arti mulia itu adalah kaubat. Ya, yang artinya adalah menjunjung tinggi, yaitu dan promosi, dan juga kita membuat terhormat. Luar ya. biasa. Wow, dahsyat sekali. Jadi Luar Tuhan biasa, bukan ya. sekedar saja menolong ya Bu ya, tetapi kita di bawah hidup kita naik tinggi ya. Dan kita dipromosikan hidup kita oleh Tuhan. Bukan itu saja, hidup kita terhormat. Luar Ya, biasa, amin. luar biasa sekali janji Tuhan buat kita semua ya. Dan itu Tuhan melakukan itu semua untuk memperlihatkan kemuliaannya. Jadi marilah kita semua jadikan doa itu gaya hidup. Ya, Gaya hidup. amin. Jadi bukan cuma sekedar berdoa biasa ya. Betul sekali ya. Puji Tuhan ya, Allah kita memang Allah yang sangat-sangat dahsyat. Ya, jadi doa sebagai gaya hidup itu yang semua ibu-ibu wanita dimanapun berada harus kita jadikan pedoman ya. Yes, Nah kemudian nih Ibu Elsa, ada nggak sih maksudnya contoh tokoh di dalam Alkitab yang mungkin bisa kita jadikan role model nih, para ibu-ibu jadikan role model yang berseru kepada Tuhan sehingga akhirnya dia mendapatkan jawaban hidupnya itu. Ada banget, sangat-sangat. Kita akan lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 14. Ya. Ayat-ayat ini menceritakan tentang siapa nih Ibu Elsa? Nah, ayat-ayat ini menceritakan mengenai Hana. Ya. Hana. Apa yang dilakukan oleh Hana? Dia berseru kepada Tuhan. Doa dia tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya. Dia berseru kepada Tuhan. Ya. Tapi di sini saya mau ajak untuk kita semua mengerti Melihat dulu kisah Hana ya. kisah sejarah tradisi daripada Yahudi, orang-orang Yahudi. Jadi begini, di usia 30 itu laki-laki atau perempuan apabila mereka belum menikah itu adalah aib buat keluarga mereka. Gitu ya. Jadi keadaan apabila mereka sudah menikah bertahun-tahun dan tidak mempunyai seorang anak itu pun jadi aib buat mereka. Dianggap aib sekali. Ya, beda dengan poligami ya. Ya. Ini tradisi. Ya. Ya. Makanya Abraham mencarikan calon untuk Ishak. Nah, begitu juga dengan Elkana. Ya. Dia menikahi siapa? Penina. Madu daripada Hana. Hana. Nah, jadi
Ibu Elsa, sebenarnya di dalam Alkitab ini ada nggak sih contoh yang mungkin bisa dijadikan oleh Significant Woman sebagai role model nih, yang berseru kepada Tuhan sehingga akhirnya mendapatkan jawaban hidup dari permasalahan yang dia alami? Ada, Cika. Kita bisa buka di 1 Samuel 1 ayat 10. Silakan dibaca, Bu Rena. Dan dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah dia, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Nah, sebelum saya menjelaskan ini panjang Kisah seorang Hana, saya akan menjelaskan dulu tradisi ya atau sejarah daripada orang Yahudi. Tradisi orang Yahudi ini begini. Di saat umur 30 tahun itu laki-laki maupun perempuan belum menikah itu dianggap aib. Oleh orang sekitarnya ya. Itu tradisi mereka. Dan apabila mereka sudah menikah, tetapi bertahun-tahun mereka belum mendapatkan anak, nah itu pun aib bagi keluarga. Ya, makanya Abraham mengambil calon untuk Ishak, dan juga Elkana dia mengambil Penina untuk mendapatkan seorang anak. Untuk apa? Untuk menutup aib keluarga. Ya, karena Hana pada saat itu tidak bisa punya anak. Ya, betul sekali ya. Maka Hana itu kandungannya ditutup. Jika oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Nah, Penina itu sangat menyakiti hatinya, membuat hatinya gusar. Ya, nah saya mau bertanya kepada Cika, kalau Elkana tidak mengambil Penina, ya, apakah Elkana dan Hana tetap mendapatkan seorang anak? Menurut aku Ibu Elsa pasti tetap mendapatkan karena itu merupakan janji Tuhan. Amin, betul sekali ya. Dan adanya Penina itu adalah seizin Tuhan. Untuk apa? Untuk lebih lagi dalam persoalan masalah Hana bisa mendewasakan imannya ya, dan dia tetap berharap kepada Tuhan. Ya. Jadi belum tentu juga mungkin bisa saja Hana walaupun ada Penina dia tidak berdoa sungguh-sungguh. Bisa mungkin kalau saja tidak ada Penina dia malah mungkin menganggap sepele ya. Iya, betul sekali ya. Nah, kita belajar ya dari Hana. Dia berdoa dengan pedih hati ya, dia menangis sambil terseduh-seduh. Nah itulah berseru kepada Tuhan ya, dan dia melangkah setiap harinya ke bait Allah untuk apa? Ya untuk berdoa kepada Tuhan. Dia dengan pedih hati dan menangis dengan terseduh-seduh ya. Dia dikatakan seperti orang mabuk ya. Dan dia berdoa berkata-kata dalam hatinya ya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak. Jadi kalau berdoa dengan pedih hati itu maksudnya seperti apa? Ibu ya, pedih hati itu artinya adalah hati yang sakit bercampur sedih. Karena dia diperlakukan dengan tidak adil, dengan kejam. Ya, Hana tersakiti oleh Penina. Ya, tapi apa yang Hana lakukan? Dia menyerahkan kepedihan hatinya dan berseru kepada Tuhan. Iya. Nah, maka kita boleh mengambil sikap ya. Kita dalam kehidupan ini kita menyerahkan, kita berseru kepada Tuhan ya untuk semua segala kepedihan hati kita, ya, kesusahan hati kita, ya. Dan kenapa Hana melakukan itu? Ya karena Hana mengerti persoalan yang dia alami itu untuk mendewasakan imannya. Yang seperti saya tadi katakan, untuk tetap berharap kepada Yesus. Ya. Amin. Ya.
Jadi hari-hari ini juga mungkin saudara-saudara merasakan hal itu ya. Ya, di situasi belakangan ini ya, yang cukup sulit untuk para ibu-ibu mungkin. Betul, apabila kita disakiti hati kita ya, apabila kita mungkin diperlakukan tidak baik oleh orang lain ya. Jangan kita membalas sakit hati kita, tetapi kita datang kepada Tuhan, kita berseru dan kita serahkan kepedihan hati kita, kesusahan hati kita kepada Tuhan. Amin. Dan kedua, memperkatakan firman Tuhan dengan tiada henti-hentinya. Terus-menerus ya. Ya, terus-menerus. Karena di saat kita memperkatakan firman Tuhan, ya ibu-ibu sekalian, itu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dan itu terbangun harapan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang ketiga, berpuasa. Artinya kita merendahkan diri kita hati kita di hadapan Allah, agar kita supaya lebih peka akan suara Tuhan. Oh, jadi ketika kita berpuasa kita menjadi semakin peka dengan suara Roh Kudus ya? Iya, betul sekali. Ya, kita harus mengambil suatu pelajaran ya, yang dari Hana. Kenapa? Hana itu adalah wanita yang tidak egois, ya. Dia wanita yang tahu berterima kasih, ya, dan dia terus berseru, dia kaleo dengan Tuhan ya. Maka jadi Tuhan Hana itu tidak egois karena dia begitu dia meminta seorang anak, dia tuh bilang juga sama Tuhan bahwa dia akan menyerahkan anaknya ya. Iya, dia bernazar. Makanya dikatakan Hana itu tidak egois. Dia dia menjadi wanita yang tahu berterima kasih ya. Biarlah hidup kita seperti itu. Ya, jangan kita sudah dijawab doa kita oleh Tuhan, tetapi ya udah ya Tuhan, ini buat doaku udah dijawab. Sorry ya Tuhan, terima kasih ya. Enggak. Jangan seperti itu. Berdoa lagi ya. Ya, betul sekali. Ya. Nah, tapi nih Bu Elsa mungkin mewakili juga pertanyaan-pertanyaan dari para significant woman dan dari kita juga ya Ibu Rena. Kadang-kadang orang-orang itu selalu bilang bicara itu kan gampang Ibu Elsa. Betul. Harus punya iman, harus berseru. Tetapi ketika kita sudah mengalami tekanan hidup, masalah, apalagi situasi sulit seperti ini gitu ya. Itu kadang-kadang untuk berdoa aja sulit Ibu Elsa. Nah, Ibu Elsa bisa nggak sih bagi tips atau quotes atau kata-kata yang dapat memotivasi para significant woman dan buat kita di sini semua untuk supaya kita tetap kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang kita alami? Ya, pertama-tama kita harus mengerti kenapa Tuhan memberikan persoalan atau masalah supaya kita tidak ada di zona nyaman, berada di zona nyaman, ya. Karena bila kita ada di zona nyaman, maka kita seringkali tidak mengalami pertumbuhan iman. Jadi kita stagnasi di situ. Ya, betul sekali. Ya. Dan agar kita tetap percaya, ya, agar kita belajar percaya lagi dengan Tuhan. Bukan itu aja, jadi karakter kita pun terbentuk menjadi dewasa. Nah, ini memang sangat wajar jika Bu Rena ya kalau dalam proses kehidupan itu kita merasa down, merasa kecewa, pasti ya Bu Rena ya. Iya, merasa putus asa ya, apalagi di masa pandemi ini ya, pasti ada rasa khawatir, takut, mungkin kabar-kabar yang negatif. Nah, ini sebenarnya sebagai indikasi ya bahwa kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Ya. Nah, saya akan kasih quote di sini ya. Bu, sebentar, saya akan tambahkan satu lagi bahwa uang, status, jabatan itu tidak akan pernah menjadi sumber kepuasan dan kekuatan kita. Ya. Nah, kita akan masuk quote nih. Dikatakan apa di sini quote-nya? Berkat terbesar adalah penyertaan Tuhan selama kita melewati proses. Justru ya itu berkat terbesar. Luar biasa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita betul dalam proses sekali. itu. Betul. Nah, kita akan lagi ayat terakhir ya, Ibu-ibu. Kita akan buka di Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Ibu Rena bisa tolong bacakan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Jadi di sini ada lagi jawabannya. Quote ini adalah, jika sumber kekuatannya Tuhan, maka Anda bisa kuat bertahan dan konsisten dalam masalah sampai garis akhir.
Oke? Dan quote yang kedua, dikatakan apa? Hasil akhir yang baik adalah kerinduan kita. Tapi yang terpenting adalah proses untuk mencapai hasil akhir itu. Amin, haleluya, luar biasa sekali Puji sharingnya Ibu Tuhan. Elsa, terima kasih. Amin, Dan sama-sama. saat ini para signifikan woman, Ibu Rena akan membagikan satu kesaksian yang pastinya akan menjadi berkat buat kita semua ya, Amin. Ibu Elsa. Yes. Ya, jadi Ibu Rena akan memberikan kesaksian mengenai proses hidup yang mungkin sedang dialami oleh Ibu Rena, apalagi terutama dalam kondisi situasi yang sulit seperti sekarang ini. Jadi bisa diceritakan Ibu Rena pengalamannya? Ya, salam Bu Elsa, Ya, shalom. Shalom. This is Cika. Ya. Baik, jadi saya di sini karena dalam masa pandemi seperti ini, Tuhan itu memang penyertaan Tuhan tidak pernah putus dalam hidup saya. Amin. Tuhan memberikan orang-orang yang terbaik buat saya seperti Bu Elsa yang memberikan renungan yang dimana Bu Elsa sendiri sama saya tidak pernah berbincang-bincang, tetapi dalam renungan yang Bu Elsa berikan itu sungguh menguatkan saya. Oh, yang setiap Amin. pagi tadi Ibu Elsa selalu broadcast Iya, ya. betul. Ternyata Ibu Rena salah satu yang menerima Betul. dan mendapatkan berkat dari renungan tersebut. Iya. Ya. Nah, terus saya tuh mengalami kesulitan secara finansial. Ya, terus melalui renungan itu saya praktekkan ya mengenai tadi berseru ya Bu ya. Berseru. Iya. Mengenai berseru saya terus berdoa, terus kemudian saya berpuasa ya kan. Terus sampai pada titik tertentu di mana kami diberikan deadline yaitu di tanggal 31 Mei itu kami tidak menemui titik Jalan terang keluar, ya. gitu. Maka saat itu saya di teras rumah saya berseru tadi seperti Bu Elsa jelaskan ya. Saya berseru, saya berteriak sama Tuhan. Saya minta diberikan ketenangan, diberikan jawaban atas apa yang saya alami ini. Jadi Bu Rena sore hari itu di teras berdoa berseru tuh dengan hati yang pastinya Iya. hancur ya. Iya. Betul. Dengan hati yang pedih ya seperti Betul. Hana tadi. Betul. Gitu. Ya. Nah, disitulah ketika itu saya menjadi tenang. Ketika saya berseru itu saya menjadi tenang, tetapi saya tidak berhenti di situ. Saya tetap terus berdoa dan puji Tuhan hasilnya saat itu kami diperpanjang dari 31 Mei kami diperpanjang menjadi 30 September ini. Nah, dalam masa penantian ini kami terus berdoa dan berpengharapan di dalam Tuhan. Gitu. Jadi ketika berseru damai sejahtera Tuhan ternyata diberikan langsung Yes. pada saat itu juga. Jadi sekarang dalam keadaan yang tenang walaupun mungkin masalahnya masih ada. Betul. Tapi seperti yang tadi Bu Elsa katakan bahwa berkat terbesar adalah Tuhan tetap menyertai kita Bu Amin. Elsa Ya, dalam amin. proses hidup itu. Iya. Ya, Yes. terima kasih Ibu Rena atas kesaksiannya. Terima kasih. Semoga Ibu Elsa juga tetap lanjut untuk broadcast message setiap hari. Yes. Dan pastinya jangan lupa ke saya juga. Iya. Ya. Amin. Dan para Boleh siswa- saya tambahkan dulu Ya, satu? silakan Ibu Elsa. Begini, saya mengambil satu cerita dari Hana karena itu terjadi dalam kehidupan saya pribadi. Wow, Pada luar biasa. saat saya menginginkan seorang anak, karena anak kedua saya meninggal, kemudian anak yang ketiga itu pada saat itu saya berseru, apa yang Hana lakukan saya lakukan. Oh, iya. Ya, saya lakukan. Saya berseru kepada Tuhan, perkatakan firman, dan pada saat itu kita awal-awalnya disuruh oleh gembala pembina kita untuk berpuasa. Dan di saat itu pun saya ambil puasa. Iya. Sampai waktu itu sampai saya lupa untuk waktu itu saya harus suntik hormon. Tiba-tiba saya lupa udah karena ada juga Natal. Ya semua jadi saya lupa, tapi saya tetap berdoa, tapi saya tetap memperkatakan firman, saya berpuasa, iya. saya lakukan itu, apa yang Hana lakukan. Dan saya juga katakan kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau memberikan seorang anak kepadaku, ya, aku akan memberikan anak ini kepadamu untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Oh, amin. Dan itu pun terjadi dalam hidup saya. Luar Puji biasa. Tuhan. Jadi betul-betul relate sekali dengan yang Hana alami. Yes, Bu Elsa. betul. Ibu Elsa Sangat. mengalami sendiri Ya. hal ini. Betul. Luar biasa. Para signifikan woman, jangan pernah menyerah karena Tuhan selalu ada buat kita dalam setiap proses kehidupan yang kita alami. Amin. Ya.
Terima kasih para signifikan momen. Mungkin sekarang kita bisa tutup, Ibu Elsa bisa pimpin kita semua untuk berdoa menutup sharing firman Tuhan hari ini. Mari kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih buat sharing firman Tuhan hari ini. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau akan terus menjawab setiap doa kami, pergumulan kami, karena Engkau akan menyertai kami. Engkau akan meluputkan kami dari kesesakan, dan Engkau akan memuliakan kami. Engkau akan terus membawa hidup kami naik dan lebih naik lagi bersama denganmu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hidup kami menjadi terhormat Tuhan. Dan bukan itu saja Bapa, Kau promosikan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hamba percaya saudara-saudara kami, wanita-wanita yang sedang mengikuti ibadah online ini, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjawab doa mereka, pergumulan mereka, masalah mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah online ini. Terima kasih Bapak, Kau berkati Ibu Rena. Hamba percaya Tuhan, Engkau lebih lagi berikan kehausan terus kepada hamba-Mu ini Tuhan. Untuk lebih lagi mengerti dan lebih peka lagi akan suara-Mu Tuhan. Dan hamba percaya segala persoalan masalah daripada Ibu Rena sudah Kau jawab di dalam nama Yesus Kristus. Oh, berkati juga Cika Tuhan, hamba percaya Kau akan bukakan kandungannya Tuhan, dan Kau akan berikan keturunan ilahi bagi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau yang berkarya dalam setiap kehidupan kami Bapak. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Signifikan Woman. Hari ini kita akan berbagi tentang tips. Baik, dalam hal ini kita akan lakukan adalah bagaimana membuat sabun pencuci piring untuk lebih banyak. Baik, yang dibutuhkan bahan-bahannya adalah 800 ml sabun pencuci piring, 200 ml garam, dan air 1.500 mili per mili, ada 3, oke? Dan saya akan mengaplikasikannya, dan saya mau katakan bahwa cara mengaplikasikannya ini sangat mudah, dan bahan-bahan yang kami gunakan itu sangat mudah dicari. Baik, yang pertama yang akan saya lakukan adalah garam dimasukkan ke dalam wadah, 200 ml ya garamnya. Lanjut, kita masukkan air sekitar 1 liter. Seperti ini. Lalu kita aduk sampai garamnya benar-benar larut. Ya, kita aduk seperti ini. Sampai kita lihat garamnya benar-benar larut. Setelah itu kita masukkan sabun pencuci piring 800 ml ke dalamnya. Ya. Kita masukkan semuanya. Setelah itu yang kita lakukan adalah mengaduknya kembali. Kita aduk seperti ini, dan kita masukkan kembali air ke dalamnya. Yang tadi bahan-bahan yang sudah saya katakan, semuanya kita aduk, masukkan ke dalam dan kita aduk. Kita akan bisa melihat hasil akhirnya sungguh luar biasa ya. Seperti ini. Ya. Setelah itu kita aduk kembali. Ya. Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata.
kita akan bisa lihat dari 800 mili bisa menjadi 4.500 mili sabun pencuci piring. Lihat, sangat mudah sekali diaplikasikannya, ibu-ibu di rumah. Seperti ini. Dan saya sudah mencobanya di rumah juga. Dan saya sudah melakukannya dan wow, busanya itu tetap banyak. Dan lemak-lemak juga bisa larut ketika kita mencucinya. Baik, demikian tips dari saya. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Shalom sahabat Significant Woman, welcome to the Significant Woman Service. Ibadah Significant Woman setiap hari Kamis minggu keempat jam 4 sore di YouTube dan Facebook IRC Sawangan. Ibadah bulan Oktober akan diadakan pada tanggal 29 Oktober 2020. Jangan lupa untuk follow Instagram The Significant Woman di @thesignificantwoman_. Bagi Significant Woman yang rindu untuk memberi, bisa transfer ke rekening sebagai berikut. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim IRC Prayer Call Center akan menghubungi Anda. Demikian pengumuman bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Significant Woman, kita sudah menyelesaikan ibadah online pada hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian. Berdoa itu berbeda dengan berseru. Biarlah terus kita berseru kepada Tuhan dan menjadi hana-hana di akhir zaman. Sebelum kita menutup doa, mari kita nyanyikan satu lagu. Kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang menyertai kita, keluar masuk kita mulai hari ini sampai Dia datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.